Tahun baru dan selamat Natal untuk kita bersama, untuk keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan Misa Tahun Baru dan Natal 2020. Kita mohon kepada Tuhan, semoga di awal tahun yang baru ini wabah COVID-19 segera berakhir, sehingga kita kembali dapat melaksanakan segala tugas dan kewajiban kita dengan baik. Kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang hari ini mengikuti misa live streaming, saya mengharap kepada Anda semua untuk mengikuti dengan khidmat dan tenang. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, semoga wabah ini segera berakhir dan kita selalu mendapat lindungan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, misa akan segera dimulai dan marilah kita bersama-sama bangkit berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Senin sesudah Hari Raya Penampakan Tuhan, kita diajak kembali untuk melihat seluruh inti dari iman dan panggilan kita. Pertama-tama tentu saja merayakan Natal menjadi suatu bukti dan suatu pernyataan dari cinta Allah kepada manusia. Yesus yang lahir pada malam hari di Bethlehem mau menunjukkan kepada kita kelahiran Yesus menjadi terang bagi dunia di tengah-tengah kegelapan. Karena itulah pemberitaan dari Yesus yang akan kita dengar pada hari ini. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang bisa mengingatkan kita akan panggilan kita. Dan saudara-saudari, memulai tahun ajaran baru ini, kita diajak juga untuk melihat kembali seluruh perjalanan hidup kita. Karena iman perlu dipertanggungjawabkan. Iman bukan hanya sekadar saya percaya dan segalanya saya anggap bisa begitu saja. Iman Kristiani menunjukkan kepada kita satu hal ini. Iman harus bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sebabnya kita mau memulai semester baru ini dengan berdoa. Kita meminta Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya di tengah-tengah kita, agar pikiran kita, agar akal sehat kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin mengenal kebenaran yang berasal dari Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi Suci ini dengan memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang menyesal dan bertobat agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani
Allah Bapa kami sumber cahaya abadi, terangilah kami dengan cahaya ilahi, agar dapat melintasi kegelapan hidup ini dan sampai kepada terang-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kau percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus, dan tentang Dia telah kamu dengar bahwa Ia akan datang. Bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen.
Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Refren. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Refren. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sebab waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Hari ini sebenarnya kita ini sedikit bergembira tapi juga cemas. Karena kita dari sekolah sudah siap memasuki semester baru dengan pola tatap muka. Tetapi ternyata harapan kita belum bisa terwujud karena situasi yang memang belum memungkinkan. Namun saudara-saudari, kita tahu bahwa pendidikan tidak akan pernah bisa berhenti. Maka semester genap ini kita mulai dengan misa lebih dahulu, lalu kita bisa mengadakan pembelajaran secara online. Tapi saudara-saudari, apapun dan bagaimanapun, rupanya tidak lagi menjadi sangat-sangat penting. Mengapa? Karena dimanapun kita berada, seperti kata pepatah, non scholae sed vitae discimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, bukan untuk nilai, ya, tetapi kita belajar untuk hidup. Inilah tujuan dari seluruh pendidikan. Maka pendidikan yang terbaik, tentu saja semua ahli pendidikan akan mengakui, bersumber dan berakar pada keluarga. Sekolah memberikan tambahan. Karena yang paling penting, orang boleh sepintar apapun, dia boleh menguasai ilmu setinggi apapun. Tetapi kalau pendidikan dasar dalam keluarga, terutama dalam perilaku, akhlak, moral, dan iman, itu tidak dimulai dari keluarga. Sekolah mengembangkannya. Maka saudara-saudari, semoga masa-masa ini cepat berlalu. Kita memohon kepada Tuhan, tetapi kita tidak lupa pada apa yang memang menjadi hakikat kita. Hari ini kita memulai semester baru, tanggal 4 Januari, sekaligus juga hari ini adalah pesta berdirinya Kongregasi Murid-Murid Tuhan, CDD. Bapak Ibu, Kardinal Celso Costantini sewaktu mengadakan dan hadir sebagai Delegatus Apostolik Vatikan untuk Cina, RRC, dia melihat yang bisa membuat perubahan dalam kehidupan masyarakat adalah pendidikan. Dia menyadari betapa banyak orang hidup di dalam ketidaktahuan, di dalam kebodohan, di dalam situasi yang katakanlah secara rohani kita sebut hidup di dalam kegelapan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk menghadirkan terang di tengah-tengah kegelapan kebodohan ini. Karena itu Celso Costantini mengajak semua orang, terutama gereja, memperhatikan pendidikan. Karena itulah pada 4 Januari tahun 1927, Celso mendirikan Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Dan salah satu objektif tujuan berdirinya CDD adalah mewartakan dan mengajar, bergerak di bidang pendidikan. Dan lewat pendidikan ini kita mewartakan dan mengajarkan kebenaran. Nah, sebagai orang beriman, kebenaran itu dan kebenaran paling tinggi terakhir adalah pada Tuhan. Saudara-saudari, inilah yang dikatakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Saudara-saudari yang terkasih, inilah setidaknya yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Membawakan terang, membawakan kebenaran. Lewat apa? Lewat ilmu pengetahuan. Maka saudara-saudari, ilmu pengetahuan membuat kita memahami banyak hal. Membuat kita bukan saja soal pintar, tetapi yang paling penting adalah
Ilmu pengetahuan membantu kita mampu menjalani hidup ini. Di tengah-tengah situasi COVID yang tidak menentu, apalagi sekarang dikatakan ada strain baru dari COVID, saudara-saudari, kita tidak takut. Bukan kita ceroboh, bukan kita tidak hati-hati, bukan tidak menjaga protokol kesehatan, tetapi kita tidak takut. Mengapa? Pertama-tama kita merayakan Natal dalam suasana Immanuel, Allah beserta kita. Orang yang kita akui sebagai Tuhan diberi nama Yesus. Yesus artinya Allah menyelamatkan. Karena itu saudara-saudari, iman kita dalam perayaan Natal ini adalah kita mempunyai harapan baru. Bahwa hidup kita tidak dalam kegelapan, hidup kita tidak dalam ketakutan, hidup kita tidak di dalam ketidakberdayaan. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan sampai dengan hari ini kita diberi kesehatan yang baik, kita diberi juga akal yang baik dan sehat. Dan karena itu kita diingatkan kembali akan tanggung jawab kita, yaitu di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, barangkali kita juga cemas, barangkali juga ada anggota keluarga atau bahkan tetangga kita terkena COVID dan sebagainya. Kita mau tetap menjadi terang di tengah-tengah masyarakat yang cemas ini. Maka saudara-saudari, itulah yang diingatkan dalam bacaan pertama oleh surat pertama Rasul Yohanes, yaitu perintah Tuhan supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Menjadi pendidik, menjadi siswa, menjadi orang tua yang bertanggung jawab, ini adalah salah satu bentuk kita setia kepada perintah Kristus sendiri. Maka Rasul Yohanes tiada ragu mengatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudari, inilah yang memberi kita kekuatan dan harapan untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi panggilan kita. Dia bukan tanggung jawab yang dituntut begitu saja, tetapi ini bagian dari hidup kita. Celakalah orang yang kemudian lupa bahwa dia perlu belajar untuk hidup, non vitae, non scholae, sed vitae discimus. Repotlah bagi mereka semua yang merasa tak berdaya. Saudara-saudari, iman kita memberi kita kekuatan baru. Roh Kudus membimbing kita untuk senantiasa bertekun di dalam iman akan Kristus ini. Inilah makna dari seluruh perayaan Natal di tengah-tengah ketakutan dan kecemasan dunia. Saudara-saudari, terang Tuhan bersinar atas kita. Kemarin, kalau dalam kalender tradisional tanggal 6 Januari, kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Gereja mengatur Hari Raya Penampakan itu karena Hari Raya digeser ke hari Minggu yang paling dekat dengan Hari Raya ini. Kita diingatkan, Tuhan pun berkenan kepada orang-orang lain. Dan sinar Tuhan menyinari kita semua. Bukan hanya kita yang percaya saudara, tetapi kepada orang lain yang masih hidup dalam kegelapan. Asalkan mereka mau menengadah, membuka mata dan memandang terang dari Tuhan. Maka kalau begitu, semua orang yang menerima terang dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan, semoga mereka pun dipenuhi dengan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Maka kalau begitu, seperti yang dikatakan tentang Yesus di akhir Injil Matius ini, maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudari,
semoga kita pun boleh ikut menyalurkan karya kesembuhan Tuhan di tengah-tengah masyarakat bagi para siswa kita. Kita menyalurkan kesembuhan dari kebodohan, dari ketidakberdayaan, dari ketidakmampuan, sehingga kita pun dapat membawakan terang Kristus bagi semua orang. Dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan, para guru, pendidik, dan para siswa, juga orang tua siswa kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita berdiri untuk doa umat. Ya Allah Bapa yang maha baik, karena cinta kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dalam dunia. Dari awal Engkau telah menetapkan Yesus sebagai juru selamat dan penebus kami. Ia datang dan lahir dalam kesederhanaan di tengah-tengah para gembala. Bersama para gembala di surga kami bersatu hati dan berdoa. Ya Allah, Tuhan dan pemimpin umat, kami berdoa untuk para pimpinan gereja dan umat Allah. Lindungilah dan jagalah mereka semua, agar dapat menjalankan tugas penggembalaan dengan indah untuk menghadirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, di tengah-tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk para pejabat dan pemimpin masyarakat. Semoga warta Natal tidak dihayati secara menakutkan, tetapi justru membawa damai sejahtera bagi segala bangsa. Lindungilah mereka, supaya dapat mewartakan kasih-Mu dengan tulus dan ikhlas bagi seluruh warga masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, kami berdoa untuk Yayasan Kolese Santo Yusuf. Berkati dan bimbinglah yayasan kami ini dengan kasih dan kemurahan. Semoga yayasan semakin maju dan berkembang dalam mengusahakan kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berdoa untuk seluruh guru dan karyawan. Semoga bersama dengan kanak-kanak Yesus, kami semua boleh berbahagia, selalu sehat, dan terhindar dari bencana. Selalu bersukacita dan bersyukur, meski kami harus menghadapi cobaan dalam hidup ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Sang Gembala sejati, lindungi dan jagalah seluruh putra dan putri yang akan, sedang, dan telah selesai belajar di sekolah-sekolah kami dengan berkat-Mu yang kudus, sehingga mereka memperoleh kemudahan dan kelancaran dalam usaha dan perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening berdoa untuk diri kita dan orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan doa-doa kita. Semoga mereka semua menemukan jalan hidup yang baik dan benar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Demikian doa-doa kami ya Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami dengan perantaraan kanak-kanak Yesus yang lahir untuk membawa damai dan sukacita yang abadi, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, sudilah menerima persembahan kami dan ubahlah menjadi tubuh dan darah Kristus. Semoga kami yang mempersembahkan pemberian-Mu layak menerima Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan kami yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami. Dengan tampil sebagai manusia, Ia akan mati seperti kami. Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama dengan segenap penghuni surga, kami mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Tuhan Allah
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan Bapa, Tuhan sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri
kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka kami mohon ya Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya penyelamatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, kami dari segenap jajaran Yayasan Kolese Santo Yusuf dan juga kongregasi murid-murid Tuhan mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru kepada kita semua. Semoga Tuhan memberkati seluruh karya kita, niat baik dan usaha baik kita ke depannya untuk tahun ini, dan semoga sekolah-sekolah kita tetap dengan penuh kesabaran dan kekuatan dan seperti moto kita, tetap bersemangat di dalam mendidik putra-putri yang dipercayakan kepada kita. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri seluruh perayaan Ekaristi suci ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan misa sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Saudara-saudari diutus. Amin.